Saudara-saudara terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Selasa 19 Januari 2021. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa penuh kasih, Engkau sudah memberikan kepada kami hukum alam yang harus kami cerna untuk melestarikan alam dengan peraturan yang disesuaikan dengan manusia. Hari ini kami mendengar tentang hukum tersebut, yaitu hukum Taurat yang memuliakan hari Sabat. Dalam Injil pada hari ini kami mendengar dan melihat bagaimana penerapan hari Sabat dilaksanakan sesuai dengan situasi dan kondisi yang Yesus contohkan. Tidak begitu kaku saja dengan hukum-hukum yang ada, tetapi juga dalam hukum ada fleksibilitas. Kami mohon biarlah kami belajar tentang hukum agar tujuan hukum untuk kesejahteraan kami semua dapat kami laksanakan dengan sungguh-sungguh secara positif. Maka berkatilah kami dalam melaksanakan diri kami sebagai manusia yang juga taat kepada hukum demi kesejahteraan bersama. Demi Kristus Putramu dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum dan sementara berjalan murid-muridnya memetik butir gandum. Maka kata orang-orang Farisi kepada Yesus, "Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Jawab Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengiringnya kekurangan dan kelaparan? Tidakkah ia masuk ke rumah Allah waktu Abiatar menjabat sebagai imam agung, lalu makan roti sajian yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam dan memberikannya juga kepada pengikut-pengikutnya?" Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah Tuhan juga atas hari Sabat. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Tujuan hukum adalah untuk kesejahteraan kita bersama. Kapan hukum ini berlaku? Ada hukum rimba, ada hukum yang tertata. Hukum-hukum yang dilakukan oleh umat Israel berasal dari hukum Musa, di mana Musa selama 40 tahun mengajarkan kepada para umat Israel berdasarkan pada hukum 10 perintah Allah, the Ten Commandments. Di sana ditekankan 3 hal berkaitan dengan Tuhan, 7 hal berkaitan dengan kemanusiaan. Maka ditekankan pada hari Sabat. Hari Sabtu adalah hari Sabat di mana semua orang berhenti bekerja dan menyisihkan waktu secara serius hanya untuk memuliakan Tuhan. Membaca apa yang dikumpulkan oleh Musa dalam rangka memuliakan Tuhan, berdasar pada pengalaman-pengalaman orang-orang yang luar biasa dipilih Tuhan, merenungkan sabda Tuhan, kemudian juga mengajarkan kepada manusia tentang firman Tuhan itu sendiri. Maka hari Sabat menjadi hari di mana semua orang Israel hebat. Jumat sore mereka sudah bersih-bersih rumah, kemudian mereka siap untuk 1 hari penuh memuliakan Tuhan, membaca hukum Taurat. Dan kiranya ini bagus. Kenapa? Manusia menyeimbangkan hidupnya antara kebutuhan rohani dengan kebutuhan jasmani. Namun kemudian menjadi kaku. Ya. Kenapa? Ditekankan bahwa kalau melawan hukum Sabat berarti melawan hukum Tuhan. Di sini Yesus ingin menekankan hukum itu untuk manusia. Jadi disesuaikan dengan situasi dan kondisi.
Karena itu dalam hukum ada juga fleksibilitas, misalnya seorang yang sakit tidak harus ke gereja. Seperti pada masa sekarang COVID ini, bahkan gereja ditutup. Kemudian juga diberikan batasan usia seberapa orang bisa pergi ke gereja melaksanakan imannya. Dan kini ada perubahan pemikiran, toh masih bisa di rumah. Maka lalu kalau orang yang pendek pikir, bagaimana ya dengan perintah gereja, 5 perintah gereja, pada hari Minggu harus ke gereja. Nah, situasi inilah yang perlu diterjemahkan. Dan Yesus mengajarkan kepada para murid untuk fleksibel melihat situasi dan kondisi, gunakan akal sehat. Kalau sakit tidak perlu ke gereja, apalagi kena COVID-19, ayo mengurung diri. Nah, itu dia melihat bagaimana bersama dengan para muridnya menerobos makan di tempat di mana hanya para imam yang boleh memakan santapan atau persembahan. Dan Yesus memperlihatkan bagaimana Daud secara fleksibel ketika mereka lapar makan bersama dengan para pengiringnya. Artinya bahwa Daud melihat hukum secara fleksibel. Ada kekecualian tertentu. Tetapi orang yang kaku beku ya tidak bisa. Ada orang-orang yang kaku dalam kehidupan kita ini. Pokoknya tidak pernah mau melihat fleksibilitas situasi dan kondisi. Nah, kalau ada orang yang fleksibel berhadapan dengan orang yang kaku, terjadilah benturan. Lalu bagaimana harus kita buat? Kita harus berbuat seperti sikap Yesus, menerangkan dengan sebuah contoh. Agar orang yang kaku bisa memikir. Tetapi kalau kita ngotot-ngototan, ribut, tidak ada hasil yang positif. Dan itulah yang terjadi di dalam kehidupan manusia. Setiap orang mempunyai kepentingannya masing-masing. Dan kepentingan dirinya sendiri tentu tidak mau diganggu. Maka harus berpikir tentang kebutuhan orang lain. Seperti misalnya hari ini, saat ini, pada saat COVID-19. Bagaimana arti isolasi mandiri? Tahu diri bahwa kalau kena COVID tidak harus ke gereja, tidak harus ke rumah sakit dulu, isolasi mandiri. Dan di sana mengunci diri, tidak bertandang ke sebelah kamar, ngobrol, tapi betul ya, memperhatikan kestabilan kesehatan jasmani diri sendiri. Tidak ingin menularkan kepada orang lain. Konsekuensi dari kena COVID adalah isolasi mandiri. Maka kita tidak boleh mengganggu yang lain. Karena apa? Virus yang ada itu tidak kelihatan. Dia terbang kemana-mana sesuai dengan udara yang kita hisap. Maka lalu isolasi mandiri tetap di kamar masing-masing. Maka di beberapa negara seseorang yang bertandang ke sebelah ketika mengalami positif COVID kena denda. Kenapa isolasi mandiri? Isolasi mandiri dimaksudkan agar antibodi kita yang makin baik mematikan virus itu sendiri. Virus yang tidak mempunyai makanan dia mati. Sehingga sesudah 14 hari kita diperiksa lagi entah dengan PCR atau antigen. Kalau sudah dinyatakan sehat, selesai. Nah, ini hukum yang harus kita patuhi. Banyak kita di Indonesia ini tidak gunakan masker, duduknya seenaknya, rekreasi bersama-sama, hahaha, makan di restoran sedemikian rupa, sehingga tanpa disadari kita menularkan virus. Yang kasihan adalah orang-orang yang sudah mempunyai penyakit dan berusia lanjut, yang rentan. Nah, kita di sini juga secara hukum harus perhatikan. Ya. Biasanya kita gatal untuk pergi karena masih muda, jalan sana, jalan sana. Nah, sekarang saatnya tiba. Dengan hukum COVID yang ada, kita tinggal di rumah, kita menggunakan masker, kita menggunakan protokol kesehatan. Nah, itulah hukum.
yang sekarang kita alami, yang belum pernah terjadi di seluruh dunia ini. Mari saudara terkasih, kita saling bahu-membahu, bantu-membantu, dan juga pandai menerjemahkan arti hukum itu sendiri. Sehingga kita juga mengalami damai, sejahtera, dan sukacita. Semoga Tuhan memberkati kita. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kebebasan, Engkau menghendaki kami mendiami dunia dengan bebas. Kami mohon ajarilah kami memahami dengan maksud apa kami dipanggil mengikuti putramu sebagai murid-muridnya demi Kristus Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin.